Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Pak Yobi, bahwa pada kesempatan ini saya sebagai wali kelas 9F mau menyampaikan tentang pelaksanaan kegiatan K5 profil pelajar Pancasila, bahwa di kelas 9F ini sesuai dengan kurikulum Merdeka akan melaksanakan kegiatan K5 ya, mulai dari tanggal 11 November 2024 sampai tanggal 16 November 2024. Tema dari kegiatan K5 itu yaitu rekayasa dan teknologi. Nah, kelas 9F yang jumlahnya 36 ya, akan dibagi ke dalam 4 kelompok dan setiap kelompoknya terdiri dari 9 orang anggota. Nah, mereka akan melakukan uji coba sesuai kaitannya dengan pelaksanaan kelima, yaitu dalam hal berpikir kritis ya, kreatif, dan gotong royong. Itu prinsip yang diterapkan dalam kurikulum Merdeka dapat disebut. Dan nanti setelah selesai akan dibuat laporan ya, laporan bukti pelaksanaan kegiatan K5 oleh setiap kelompoknya. Demikian laporan ini, mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan K5 akan berjalan dengan lancar, dengan aman, dengan sukses, sampai pada pembuatan laporan, sampai pada menghasilkan produk yang sesuai dengan perencanaan, yaitu produk pendeteksian suhu ruangan di kelas 9. Saya mohon maaf ya bagi wali kelas bila ada kekurangan, dan kita berharap semua berdoa mudah-mudahan kegiatan ini ya sekali lagi berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo semuanya, kami dari kelompok 2 kelas 9F. Kenalin, nama aku Azaria Jaini Meka. Nama aku Aupamin Hatul Maula. Nama aku Nadina Dia Amera. Nama aku Raisa Warakika. Nama aku Nisrina Sejauza. Nama aku Zia Jara Putri. Nama aku Martin Sinatria. Nama aku Andi Rahman Mulyana. Nama aku Raditya Muhammad Zaya. Selamat menyaksikan. Di hari pertama kegiatan P5, yaitu Senin 11 November 2024, setelah Kepala Sekolah SMPN Negeri 1 Kuningan membuka kegiatan P5 dan kami mendapatkan pembinaan dari Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum serta wali kelas, kami mengatur tempat duduk dan menentukan sekretaris serta pendokumentasi untuk setiap kelompok. Setelahnya, kami membaca modul 1 mengenai pengenalan konsep rekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan dilanjutkan membaca modul 2 mengenai perubahan iklim global secara bergantian. Setelah itu, kami merangkum materi yang ada pada modul 1 dan modul 2 di buku catatan masing-masing, yang nantinya akan ditandatangani oleh wali kelas kami, yaitu Bapak Cecep Durahim, SPD MMPD. Pada hari Selasa 12 November 2024, kami memulai dengan pembukaan kegiatan P5 hari kedua oleh wali kelas pada pukul 7.20 hingga 7.30. Setelah selesai, setiap anggota kelompok membaca modul rekayasa teknologi secara bergantian dengan mendokumentasikan kegiatan sedari pukul 7.40 hingga 8.10. Lalu saat pukul 8.10 hingga 8.50, anggota kelompok mendiskusikan LKPD modul 3. Kemudian, setiap anggota menulis LKPD modul 3 mengenai rekayasa teknologi di buku masing-masing dan lembar kerja kelompok.
Setelah selesai, sekretaris menulis laporan kegiatannya pada pukul 8.50 hingga 9.10. Dilanjut saat pukul 10.30 hingga 11, setiap anggota kelompok membacakan modul 4 mengenai sumber energi dan energi listrik secara bergantian, dengan mendokumentasikan kegiatan. Setelah itu, anggota kelompok berdiskusi mengenai LKPD modul 4, yaitu sumber energi dan energi listrik, lalu ditulis pada buku masing-masing dari lembar kerja kelompok dari pukul 11 hingga 11.50. Kemudian, pada pukul 11.50 hingga 12.20, sekretaris melanjutkan untuk menulis laporan kegiatan hari ini. Hari Rabu, 13 November 2024, dimulai dengan pembukaan kegiatan P5 hari ketiga oleh wali kelas kami, yaitu Bapak Cecep Durahim SPD MMPD dari pukul 7.20 sampai pukul 7.30. Kemudian, kami membacakan modul 5 mengenai hemat listrik dan cara menghemat listrik secara bergantian. Dengan mendokumentasikan kegiatan yang dimulai dari pukul 7.30 sampai pukul 8. Setelah itu, pada pukul 8.10 sampai pukul 8.50, kami mendiskusikan LKPD modul 5 mengenai hemat listrik dan cara menghemat listrik. Lalu menulis hasil diskusi kami pada buku masing-masing dan di LK kelompok. Dilanjut dengan sekretaris yang menulis laporan kegiatan hari Rabu dari pukul 8.50 sampai pukul 9.10. Kemudian, kegiatan dilanjutkan setelah istirahat. Pada pukul 10.30 sampai 11.10, kami membacakan modul 6 mengenai komponen dasar elektronik dan fungsinya, dan judul kedua mengenai mengenal temperatur controller dan cara kerjanya, dengan mendokumentasikan kegiatan. Setelah itu, dari pukul 11.10 sampai pukul 12, kami mendiskusikan mengenai LKPD modul 6 mengenai mengenal komponen dasar elektronik dan fungsinya, dan judul kedua yaitu mengenai mengenal temperatur controller dan cara kerjanya. Lalu menulis hasil diskusi kami pada buku masing-masing dan di LK kelompok. Setelah itu, pada pukul 12 sampai pukul 12.30, sekretaris melanjutkan untuk menulis laporan kegiatan hari Rabu sampai selesai. Pada hari Kamis, 14 November 2024, kami mengerjakan modul 7 yang berjudul Teknik Perakitan Pendeteksi Suhu Ruangan pada Kipas Angin, yang meliputi ringkasan materi dan LKPD, sedari pukul 7 hingga 11. Lalu dilanjutkan dengan bimbingan oleh Bapak Hamduli, SIP SPD MPD, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan Bapak Hendrayanto Eskom, selaku Guru Informatika yang dilaksanakan di aula atas, mengenai alat deteksi suhu ruangan pada kipas dari pukul 11 sampai 12.30. Selanjutnya, di hari Jumat 15 November 2024, anggota kelompok melanjutkan pengerjaan tugas modul 7 mengenai teknik perakitan pendeteksi suhu ruangan berupa LKPD dan meringkas materi. Setelah selesai, wali kelas kami Bapak Cecep Durahim SPD MMPD melakukan pengambilan video, yaitu video kata penghantar di mana dua anggota dari setiap kelompok diikut sertakan dalam video tersebut. Kata pengantar tersebut nantinya akan menjadi awalan dalam video laporan kegiatan P5 kami. Pada hari Sabtu 16 November 2024, kami mengisi refleksi kegiatan P5 secara kelompok, dan setiap individu menulisnya di buku catatan masing-masing, dari pukul 7 sampai pukul 9. Lalu, pada pukul 9.40 sampai pukul 11.40, dilanjutkan menyelesaikan kegiatan laporan berbentuk file dan dijadikan makalah yang dikerjakan oleh sebagian anggota kelompok. Sedangkan sebagian anggota kelompok lainnya mencari referensi untuk membuat video kreatif. Kemudian, kami membuat video perkenalan kelompok.